Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakahyang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 8 di episode yang ke-6. Kira-kira ketegangan apa lagi yang ada di episode kali ini? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Working to make sure we won. We beat him until Ida said. We took the outpost bit by bit. And now there's been more. Next step. I'm headed there now. The lookouts are all around the compound. It's like they'd have bigger problems. It's not like we haven't fought before. The path has led us here. It can be our last fight. Pada episode kali ini, Rick terlihat kembali mendatangi camp Barbek. Melihat Rick yang datang, Jadis pun menanyakan maksud kedatangannya, mengingat dirinya sudah berkhianat dan memihak kelompok Savior. Namun Rick yang mengetahui Kingdom sudah tidak mempunyai pasukan, kembali ingin mengajukan tawar-menawar dan menginginkan Jadis dan kelompoknya kembali bergabung dengan dirinya. Lantas sambil memperlihatkan foto-foto kehancuran kelompok Negan, Rick pun berkata jika selangkah lagi kita akan menang melawan kelompok Savior. Namun jika Jadis menolak, mereka pun tidak akan segan untuk membumi hanguskan tempat ini dan membuat kelompok Jadis bagian dari tumpukan Barbek di tempat ini. Yes or no? No. Namun sungguh tanpa diduga, Jadis tetap menolak untuk bergabung dengan Rick. Lantas Rick yang seorang diri tak bisa berbuat apa-apa saat dibawa oleh kelompok Barbek menuju tempat pengurungan. Jesus. Kembali ke Hilltop, melihat Paul menghamburkan stok makanan, Maggie pun berusaha untuk mencegahnya. Terlebih mereka sendiri sedang kekurangan makanan. Di saat itu pula Georgie pun ikut nimbrung dengan membacoti tingkah Paul yang sok baik. Terlebih ia ingin semua anggota Savior dieksekusi. Mendengar perkataan Georgie yang terlalu frontal, Maggie pun memintanya untuk masuk. Lantas Maggie kembali memberitahu Paul untuk bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan. Akan tetapi Paul tetap bersikeras jika para tawanan ini juga adalah manusia yang harus diprioritaskan. Singkat waktu, Georgie kembali membujuk Maggie untuk mengeksekusi para tawanan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Mendengar hal itu, Maggie yang muak dengan hasutan Georgie memintanya untuk diam, di mana kini ia sedang memikirkan cara terbaik untuk memutuskan masalah ini. What are they building? Di malam harinya, seorang anggota Savior bernama Beben berterima kasih atas kebaikan Paul. Lantas, Beben pun bercerita jika sebagian dari kami hanya ingin bertahan hidup dalam kiamat zombie dengan mengikuti aturan-aturan yang dibuat Negan. Namun bukan berarti kami setuju dan benar-benar mengabdi pada semua keputusan Negan. Mendengar hal itu, Paul menyuruh Beben untuk diam dan berharap Maggie membuat keputusan yang benar. Di keesokan paginya, Enid yang datang menyuruh Paul untuk membawa semua anggota Savior masuk. Melihat kurungan yang dibuat Maggie, Paul pun merasa lega dan meminta semua tahanan untuk masuk. We'll feed him. We can't let people we don't trust. Melihat Maggie memutuskan untuk mengurung mereka, Georgie pun berkata jika kita tidak bisa membiarkan para penjahat ini tinggal di campnya. Mendengar hal itu, Maggie pun berkata jika Georgie benar, dan kalau begitu, Georgie yang sempat bergabung dengan Savior pun harus ikut dikurung. What are you doing? It's Eduardo. Don't tell me to calm down. I'm not gonna go. God.
Lagi-lagi si gondrong akan berbuat onar. Lantas Maggie memperingatkannya untuk tidak melakukan hal yang akan membuat kalian menyesal. But I can't. Kemudian scene beralih ke Kingdom. Melihat Raja Ezekiel yang kena mental, Carol memberitahu jika semua orang sedang membutuhkannya. Akan tetapi Ezekiel berkata, jika aku sudah gagal menjadi seorang raja, terlebih semua pasukannya sudah tewas karena menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, Carol justru meminta Ezekiel untuk tegar, di mana seluruh masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya sedang membutuhkan motivasi agar tidak larut dalam keterpurukan. Carol pun ingin Ezekiel membuktikan jika pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Melihat si gondrong yang akan kembali berulah, Beben yang tidak ingin kena imbas memintanya untuk diam. Sementara di dalam, Aaron pun memberitahukan kematian sahabatnya saat berperang di pos Sevior. Dan kini, ia datang membawa seorang bayi, dengan harapan jika kelak bayi ini bisa merasakan kehidupan damai dari perjuangan kita saat ini. Sesaat kemudian, Paul pun datang dan berterima kasih pada Maggie yang memutuskan untuk tidak membunuh anggota Sevior. Namun Maggie memberitahu jika ia sengaja melakukannya agar mereka bisa saling menukar anggota mereka yang ditahan oleh Sevior. Saat kemudian, melihat Aaron yang akan pergi, Enid pun menanyakannya. Lantas Aaron pun memberitahu jika ia ingin memastikan kemenangan yang telah kita perjuangkan. Mendengar hal itu, Enid yang ingin ikut meminta Aaron untuk mengajaknya. Sementara di Alexandria, melihat mission yang akan pergi, Rosita pun memberitahu jika Rick menyuruhnya untuk tetap di camp, mengingat mereka sedang dalam masa penyembuhan. Namun mission yang ingin melihat kondisi camp Sevior tetap akan pergi untuk melihatnya sendiri. Mendengar hal itu, Rosita yang khawatir memutuskan untuk ikut. Di sisi lain, Tara pun mengaku jika tindakan Daryl yang tidak membunuh Dwight merupakan hal yang benar, mengingat tanpa bantuannya, sangat mustahil mereka bisa memojokkan kelompok Sevior. Akan tetapi, Tara akan tetap menghabisinya jika semua ini sudah berakhir sebagai pembalasan pada Dwight yang telah menghabisi Dennis. Sementara di Ruyuk, Carl kembali ngadi-ngadi dengan mengikuti seorang pria keturunan Pakistan. Lantas, Carl berkata jika ia hanya ingin memberikan makanan saja. Merasa pria bernama Sidik ini baik, Carl pun menanyakan pertanyaan wajib untuk masuk ke kelompoknya. Hingga dirasa Sidik sudah memenuhi syarat, Carl pun berniat membawanya ke camp. Melihat para zombie yang sedang memakan rusa, bukannya diabaikan, Carl yang ingin unjuk gigi malah ingin menghabisinya. Untung saja meski sempat kewalahan, mereka pun berhasil menghabisi para zombie. Kembali pada mission dan Rosita, di tengah perjalanan mereka pun heran saat mendengar suara Son Horeg dari dalam sebuah bangunan. There had to be big house, probably with some rots from. But you don't know shit about the fat lady. Ternyata di tempat ini dua anggota Sevior sedang merakit Son Horeg untuk memancing ribuan zombie yang sedang mengepung markas Sevior. Tak ingin hal itu terjadi, mereka pun sepakat untuk menghentikannya. Sungguh gegabah. Gara-gara mission, mereka pun akhirnya ketahuan.
Edian sekali, Rosita pun tidak segan menggunakan RPG untuk membucatkan bos Samsul. Namun di saat itu pula, Mission yang kewalahan malah membuat Sari kabur membawa Son Horeg. Tepat pada waktunya, Daryl dan Tara datang dan berhasil menabrak hancur Son Horeg yang dibawa Sari. Hingga saat mereka berkumpul, Daryl pun mengajak Mission dan Rosita untuk pergi bersama menuju markas Xavier. Setibanya di depan camp Xavier, Daryl pun mengajak mereka untuk mengakhiri semuanya. Kemudian scene beralih ke camp Barbek. Jadis pun menandai kurungan Rick dengan huruf A. Sementara di dalam kurungan, Rick hanya bisa pasrah dengan tanpa busana. Kira-kira apa maksud dari huruf A yang selalu digunakan untuk menandai kelompok Rick? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sakahayang 2.